Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat favorit dari Rasulullah SAW. Umar adalah sosok pemimpin yang tegas dan salah satu orang yang pernah berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, dan hebatnya tanpa melalui pertumpahan darah. Dan ada sebuah berita yang sempat viral pada masanya, di mana ada sebuah gambar di Masjid Al-Aqsa yang katanya itu adalah gambar wajah Umar bin Khattab. Seperti yang telah diberitakan, ketika membuat film dokumenter tentang peninggalan sejarah di Yerusalem, ditemukan gambar atau ukiran yang terukir di salah satu sudut dinding Masjid Al-Aqsa. Ukiran gambar di dinding tersebut mendokumentasikan kunjungan Umar ke gereja selama berkunjung ke Masjid Al-Aqsa untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Tanpa sepengetahuan umat Islam saat itu, salah seorang jemaah Uskup Sopronius melukiskan wajah Umar dalam salah satu sudut dinding di Masjid Al-Aqsa. Lukisan tersebut bertahan sampai 1400 tahun lebih. Meski sedikit terlihat buram dan tidak jelas, ukiran wajah Umar di dinding masih dapat sedikit terlihat. Berikut ini ukiran foto di dinding yang berhasil didokumentasikan Qatar TV dan Al Jazeera. Akan tetapi, beberapa pihak meragukan bahwa ukiran dinding tersebut adalah Umar bin Khattab. Jadi, apakah ukiran di dinding tersebut adalah wajah Umar atau bukan? Wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hakikat kejadian yang sebenar-benarnya. Namun yang jadi menarik adalah bagaimana ceritanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada Umar dan para sahabat lain menaklukkan Baitul Maqdis atau Yerusalem ini tanpa pertumpahan darah, tanpa harus capek-capek berperang. Kota Yerusalem adalah kota suci dari 3 agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Yerusalem, atau dikenal juga sebagai Masjid Al-Aqsa, adalah kiblat pertama umat Islam, sekaligus tempat persinggahan Nabi Muhammad SAW saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Umat Islam berhasil menaklukkan Yerusalem di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Penaklukan kota Yerusalem ini merupakan perintah Khalifah Umar setelah pasukan Islam berhasil menaklukkan Suriah dan Mesir. Khalifah Umar memerintahkan Abu Ubaidah, Khalid, dan Muawiyah yang telah berhasil menaklukkan seluruh wilayah Suriah dan pesisir Levantina untuk segera bertolak ke Yerusalem dan bergabung dengan pasukan Amr. Setelah pasukan kaum muslimin telah dekat dengan kota Yerusalem, di balik benteng di dalam gereja, Panglima Artafon dan Patriark Sopronius, Uskup Agung Gereja Yerusalem, tengah berdebat sengit. Sebagai seorang jenderal, Artafon bersikeras untuk mempertahankan Yerusalem sampai titik darah terakhir dengan mengerahkan seluruh penduduk untuk melakukan perlawanan. Sementara Uskup Agung Sopronius lebih memilih jalan damai, mengingat musuh terlalu kuat dan kondisi rakyat yang sudah tidak memiliki nyali lagi untuk berperang. Sopronius berpikir, jika mereka mempertahankan Yerusalem sekarang dengan kondisi yang demikian, itu adalah keputusan yang gegabah, karena tentu pasukan kaum muslimin akan dengan mudah memenangkan pertempuran. Artafon dengan sisa pasukannya yang demikian kecil pada akhirnya kalah suara dan harus mengikuti pendapat Sopronius. Kemudian Sopronius mengutus satu orang untuk menemui kaum muslimin yang ada di luar benteng. Utusan itu datang membawa syarat-syarat penyerahan kota, yaitu tidak ada pengangkatan senjata, diizinkan sisa-sisa pasukan Bizantium untuk berangkat ke Mesir, dan penyerahan Yerusalem diterima secara langsung oleh pemimpin tertinggi Islam, yaitu Khalifah Umar sendiri. Abu Ubaidah menerima syarat-syarat tersebut. Ia pun langsung mengabari Khalifah Umar yang saat itu ada di Madinah untuk menerima penyerahan kota tersebut. Kabar akan kedatangan Khalifah Umar ke Yerusalem telah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Para penduduk kota Yerusalem penasaran, seperti apa sosok pemimpin kaum muslimin ini? Mereka pun bersemangat menunggu kedatangan Umar ke kota Yerusalem. Umar berangkat dari Jabiyah dengan menunggang unta.
dengan mengajak seorang pengawal yang bernama Aslam. Aslam ini dulunya adalah budak, kemudian dibeli dan dibebaskan oleh Umar. Mereka berdua pun kemudian melakukan perjalanan ke Yerusalem. Umar dan Aslam membawa perbekalan makanan seala kadarnya, hanya sekantung gandum, beberapa kurma, air minum, dan selembar tikar untuk sholat. Karena mereka berdua hanya membawa seekor unta dalam perjalanan ini, mereka pun bergantian menunggangi unta tersebut. Bila Khalifah Umar lelah, maka dia naik unta, dan Aslam yang berjalan kaki. Jika Aslam yang sudah lelah, giliran Khalifah Umar yang berjalan kaki, dan Aslam yang di atas unta. Begitu seterusnya, sampai mereka pun tiba di pintu gerbang Yerusalem. Dan kebetulan saat itu, si Aslam yang sedang di atas unta, sementara Khalifah Umar yang berjalan kaki. Penduduk Yerusalem pun mengira Aslamlah sang raja dari kaum muslimin ini. Para penduduk langsung bergegas menyambutnya. Namun, salah seorang di antara mereka diberitahukan, bukan, itu bukan siapa-siapa. Orang yang satunya lah yang harus Anda beri hormat. Saat Umar datang, semua penduduk kota Yerusalem terpaku takjub. Mereka tidak menyangka kalau seorang raja kaum muslimin berpenampilan sangat sederhana. Bahkan Umar hanya menggunakan jubah lusuh. Penampilannya persis seperti masyarakat biasa. Tak ada jubah kebesaran, tak ada pasukan yang mengawal kecuali si Aslam tadi. Namun wajah Umar terlihat begitu berwibawa bagi penduduk kota Yerusalem. Setelah Umar sampai, Uskup Agung Sopronius langsung menyambut kedatangannya. Sopronius menyambutnya dengan sangat ramah, bak seorang tamu yang telah lama ditunggu kedatangannya. Di depan Umar dan penduduk Yerusalem, Sopronius berkata, "Lihatlah, sungguh ini adalah kesahajaan dan kegetiran yang telah dikabarkan oleh Nabi Daniel ketika ia datang ke tempat suci ini," kata Uskup Agung Sopronius. Kemudian Umar diajak Uskup Sopronius berkeliling ke tempat-tempat suci di sepanjang kota itu. Saat waktu zuhur tiba, Uskup Sopronius membukakan gereja tempat tersuci umat Kristen, lalu mempersilakan Khalifah Umar untuk melaksanakan sholat di dalam gereja itu. Gereja ini adalah situs paling suci bagi umat Kristen, di mana tempat ini diyakini mereka sebagai tempat Yesus atau Nabi Isa dimakamkan. Nah, Umar dipersilahkan oleh Sopronius untuk sholat zuhur di gereja ini. Namun Umar menolaknya dengan mengatakan, "Kalau saya sholat di situ, dikhawatirkan nantinya di kemudian hari, umat Islam akan merampas gereja Tuhan untuk kemudian dijadikan masjid." Kemudian Khalifah Umar pun memilih sholat di luar gereja. Lalu tempat Umar sholat itu kemudian dibangun masjid yang bernama Masjid Umar bin Khattab. Penaklukan tersebut mengakhiri kekuasaan Yunani Romawi yang telah bercokol di wilayah tersebut selama beberapa abad. Sejak saat itu pula, seluruh wilayah tersebut berada di bawah naungan kekuasaan Islam. Umar kemudian membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian. Pertama, Umar menunjuk Alqamah bin Hakim sebagai pemimpin di wilayah pertama dan menjadikan Ramlah sebagai pusat pemerintahannya. Lalu beliau juga menunjuk Alqamah bin Mujazis untuk memimpin di wilayah kedua dengan pusat pemerintahannya di Baitul Maqdis. Jadi secara resmi Baitul Maqdis menjadi milik kaum muslimin pada tahun ke-16 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.